Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah menjadi primadona bagi negara di Eropa, tak terkecuali Inggris. Meskipun tujuan awal untuk berdagang, namun akhirnya pupus karena kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah, sehingga mendorong diadakannya penjajahan terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Oke, kita akan membahas mengenai kedatangan Inggris ke Indonesia. Ketika kota Lisabon menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat, Inggris dapat mengambil keuntungan yang besar dalam perdagangan rempah-rempah, karena Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan murah di Lisabon. Namun, semua berubah ketika Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol. Ditambah lagi, pada saat itu ternyata Portugis sudah berada di bawah kekuasaan Spanyol. Maka mulailah Inggris kesulitan dalam mendapatkan rempah-rempah. Maka, mulailah Inggris mencari daerah pusat penghasil rempah-rempah. Kedatangan Inggris ke Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magalhaens pada tahun 1579. Francis Drake dan armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melewati Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya, tahun 1586, dilakukan oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol, dan sekaligus mencari rempah-rempah. Di India Timur, para pedagang Inggris mulai mendirikan kongsi dagang, yaitu East India Company atau AC pada tahun 1600. Dengan India sebagai daerah operasinya, pusat kekuasaan AC adalah di Kalkuta, India, dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Kongsi dagang ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris dalam perdagangannya di dunia timur. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada AC untuk mengurus perdagangan di Asia. AC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia yang dipimpin oleh James Lakenstor, berhasil melewati jalan Portugis yang melewati Afrika. Namun, mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang oleh Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai tahun 1604. Sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, AC mendirikan kantor-kantor dagangnya di antara di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia, seperti Belanda. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Indonesia. Pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan menghadapi pasukan Belanda. Selain itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda akhirnya menyerah kepada Inggris. Oleh sebab itu, sejak tahun 1811, Hindia Timur menjadi jajahan Inggris dengan kongsi dagang AC-nya yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Tampap Raffles
sebagai pemegang kekuasaan atas Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. Oke, demikian pembahasan materi kita mengenai kedatangan Inggris ke Indonesia. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.